Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua, salam nama budaya. Perkenalkan, saya Luputri Mas Wirayani, SEMSI AK. Saya merupakan dosen di program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan pernyataan dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Di Universitas Mahasaraswati ini, saya mengabdi menjadi seorang dosen sejak tahun 2020. Selama menjadi seorang dosen, saya diberi kesempatan untuk mengajar beberapa mata kuliah. Jadi di antaranya pengantar akuntansi 2, sistem informasi akuntansi, teori portofolio dan analisis investasi, akuntansi manajemen, pengantar manajemen, dan akuntansi hotel. Jadi pada kesempatan ini saya akan mendeskripsikan salah satu mata kuliah pokok yang saya ampu, yaitu pengantar akuntansi. Nah, pengantar akuntansi ini ditempuh di semester 1 dengan bobot 3 SKS, di mana pengantar akuntansi adalah salah satu bentuk kinerja pada PDD UKT-PT bidang pengajaran. Dalam pendekatan yang saya gunakan yaitu delivery, interaction, dan assessment. Delivery, apa yang saya bawa pada saat perkuliahan, yaitu materi perkuliahan. Untuk interaction, bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa sebagai peserta didik. Untuk assessment adalah ukuran atas kinerja dari berlangsungnya pembelajaran. Jadi izinkan saya untuk menjelaskan apa sih pengantar akuntansi itu. Nah, jadi pengantar akuntansi memberikan dasar yang kuat dalam memahami informasi keuangan yang disusun dan dilaporkan. Pengantar akuntansi ini membantu mahasiswa dalam menginterpretasikan laporan keuangan yang merupakan keterampilan penting dalam dunia bisnis. Nah, mata kuliah pengantar akuntansi ini juga merupakan mata kuliah dasar untuk pengantar akuntansi 2. Jadi, pengantar akuntansi ini adalah fondasi mata kuliah akuntansi yang lebih lanjut. Jadi, sebelum lanjut ke akuntansi keuangan, akuntansi, manajemen, dan auditing. Jadi, pemahaman yang dikuatkan di tingkat dasar ini sangat penting untuk sukses dalam melanjutkan mata kuliah berikutnya. Jadi, materi apa yang saya bawakan dalam pembelajaran pengantar akuntansi ini merupakan aspek deliver, ya. Tetapi sebelum saya menyampaikan aspek-aspek apa saja yang dalam aspek deliver ini, saya menjalankan setiap pertemuan pada perkuliahan pengantar akuntansi ini berdasarkan capaian pembelajaran lulusan yang ingin saya capai di setiap semesternya. Jadi, capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah pengantar akuntansi ini diantaranya ada pertama, menunjukkan sikap religius, nilai etika akademik, dan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Kedua, menguasai konsep teoritis terkait laporan keuangan, perhitungan, dan pengendalian kinerja ke manajemen keuangan, investasi, pengambilan keputusan, teknologi informasi, perpajakan, ilmu ekonomi, dan tata kelola perusahaan, serta proses dan pelaporan audit. Yang ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, mandiri, terukur, dan inovatif dalam pengembangan iptek sesuai dengan bidangnya dan mampu mengkombinasikan kompetensi, teknikal, dan keahlian profesional. Yang terakhir itu mampu menyusun, menganalisis, dan menginterpretasikan laporan keuangan, laporan investasi, dan pendanaan, serta laporan akuntansi manajemen. Nah, turunan dari CPL tersebut ada beberapa sub capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tentang akuntansi dan lingkungannya. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip akuntansi dan transaksi bisnis. Ketiga, definisi dan jenis perusahaan serta kegiatan perusahaan. Yang keempat, mampu memahami persamaan akuntansi dan pencatatan transaksi keuangan. Yang kelima, mampu menjelaskan akun dan pencatatan transaksi keuangan. Yang keenam, siklus akuntansi di mana tahap pencatatan, tahap posting dan penyusunan, prosedur akhir periode. Yang terakhir, menjelaskan raca lanjut, jurnal penutup, dan jurnal pembalik. Ya. Jadi setiap perkuliahan itu membahas materi-materi yang berbeda sesuai dengan sub CPMK yang tadi saya jelaskan. Jadi untuk mendukung aspek deliver ini berjalan dengan baik, maka ada buku-buku yang menjadi sumber informasi bagi mahasiswa. Jadi saya akan memberi informasi di awal ya buku referensi apa yang saya gunakan. Jadi yang pertama saya menggunakan dasar-dasar akuntansi dari Al Haryono Yusuf, yang kemudian buku Financial Accounting IFRS dari Kieso tahun 2013. Selanjutnya saya menggunakan akuntansi pengantar 1 dari Suarjono tahun 2003, modul pengantar akuntansi.
Nah, untuk aspek selanjutnya yaitu aspek interaksi. Jadi di mana pada aspek ini saya menjalin hubungan interaksi dengan mahasiswa atau peserta didik saya. Interaksi yang saya gunakan, saya mengadopsi metode student centered learning. Jadi yang berpusat pada keaktifan mahasiswa dalam perkuliahan, di mana teknik-teknik yang saya gunakan yaitu pertama, kuliah ini interaktif dengan memaparkan materi perkuliahan secara mendalam. Yang kedua, dengan membentuk grup diskusi untuk membahas topik tertentu. Yang ketiga, memberikan contoh-contoh kasus untuk merangsang kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Nah, mahasiswa diharapkan dapat aktif dengan teknik-teknik interaktif tersebut. Jadi, sistem pembelajaran untuk mata kuliah ini tatap muka, baik secara online maupun offline. Ya, saya menggunakan untuk pembelajaran daring, saya menggunakan platform Google Meet dan Zoom Meeting. Jadi, sebelum sesi daring dimulai, ya biasanya saya akan memberikan materi ya pada WhatsApp group dulu, lalu setelah saya selesai memaparkan materi, saya akan memberikan latihan soal atau kasus secara reguler untuk memastikan pemahaman yang lebih baik dari mahasiswa. Gitu. Jadi kita akan diskusi setelah pemaparan materi. Nah, yang terakhir itu aspek asesmen. Jadi, aspek asesmen ini bagaimana saya memberikan nilai kepada mahasiswa yang mengikuti perkuliahan pengantar akuntansi ini. Nah, asesmen ini saya jelaskan di awal perkuliahan dan saya akan cantumkan dalam RPS. Jadi, RPS itu rencana pembelajaran semester. Nah, tujuan dari asesmen ini untuk mengukur pemahaman mahasiswa ya dalam menguasai mata kuliah pengantar akuntansi ini. Nah, bobot penilaian dalam asesmen yaitu kehadiran 10%, keaktifan 15%, tugas 25%, dan UTS 25% dan ujian akhir semester 25%. Jadi dengan penjelasan ini saya harap mahasiswa dapat memahami dan mengikuti proses penilaian dengan baik. Nah, jadi berikut adalah salah satu rekaman saya mengajar ya saya lakukan pada semester 1 pada kelas akuntansi D. Jadi saya akan membahas tentang pengertian perusahaan, bentuk-bentuk perusahaan, siklus akuntansi, dan siklus proses kegiatan akuntansi. Jadi silakan. Terima kasih. Selamat pagi adik-adik kelas D. Selamat pagi, Bu. Senang sekali ya kita bisa bertemu kembali ya. Jadi saya harap kalian dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar hal-hal baru hari ini ya. Jadi pertemuan hari ini ya saya akan membahas topik yang menarik dan relevan dengan dunia bisnis dan ekonomi. Jadi tentang perusahaan dan bentuk-bentuk perusahaan. Sudah terlihat slideshow saya? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Oke, ya jadi tanpa basa-basi lagi ya, tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai pembahasan topik pertama ya. Jadi apa aja yang harus kita bahas hari ini? Saya akan membahas tentang pengertian perusahaan, jenis-jenis perusahaan, bentuk-bentuk perusahaan, siklus perusahaan, dan proses kegiatan akuntansi ya. Jadi yang pertama, apa sih pengertian akuntansi? Jadi dalam definisi lain ya perusahaan itu merupakan suatu lembaga atau organisasi ya yang menyediakan barang atau jasa untuk dijual ke masyarakat dengan tujuan meraih laba atau keuntungan ya. Definisi lainnya jadi di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan ya isinya mengungkapkan ya jadi kalau perusahaan itu suatu badan usaha di wilayah NKRI yang berdiri dan berjalan dengan menghasilkan laba ya, untuk menghasilkan laba. Selanjutnya jenis-jenis perusahaan. Jadi jenis-jenis perusahaan itu ada 3. Jadi ada perusahaan jasa ya. Jadi fokus utamanya itu menyediakan layanan bagi konsumen. Jadi contohnya itu bank ya. Jadi perusahaan jasa itu perusahaan telekomunikasi, konsultan. Jadi produknya itu adalah dari perusahaan jasa itu tidak seperti barang ya. Jadi berupa layanan yang diberikan. Selanjutnya ada perusahaan manufaktur ya. Jadi perusahaan manufaktur itu di mana perusahaan ya yang memproduksi barangnya dari bahan mentah menjadi barang siap dijual. Jadi mereka itu melakukan produksi ya sendiri berbeda dengan perusahaan dagang. Jadi contoh perusahaan manufaktur itu contohnya Astra gitu ya. Selanjutnya ada perusahaan dagang. Jadi perusahaan dagang di mana
perusahaan dagang membeli dan menjual ya barang dagangannya. Jadi mereka tidak memproduksi sendiri ya, beda dengan manufaktur ya. Jadi tetapi dia itu mendapatkan keuntungan dari selisih harga beli dan harga jualnya. Jadi misalnya kalian itu membeli sebuah baju. Nah, pastinya si dagang baju ini dia itu udah sebelumnya mengambil dari produsen ya, lalu dijual kepada konsumen. Itu selisihnya itu yang disebut dengan keuntungan dari perusahaan dagang. Oke, sebelum ke pembahasan berikutnya, mungkin ada yang tahu apa saja perusahaan manufaktur di Indonesia? Silakan. Oke, dipersilakan, Putri. Baik, terima kasih izin menjawab Ibu. Menurut saya yaitu ada PT Gudang Garam Tbk, yang dimana perusahaan ini bergerak di bidang produksi rokok. Terima kasih. Oke, selanjutnya mungkin ada yang bisa? Selanjutnya, Listia mungkin? Ya, izin menjawab Ibu. Menurut saya, PT Unilever Indonesia Tbk itu merupakan berbagai produk konsumen, termasuk makanan, minuman, dan produk kebersihan. Ya, oke. Terus Ayi mungkin bisa jawab? Baik, izin menjawab Ibu. Menurut saya, PT Indofood Sukses Makmur Tbk salah satu produsen makanan terbesar di Indonesia yang menghasilkan berbagai produk makanan minuman. Terima kasih Ibu. Oke, baik. Ada lagi yang lain mungkin ya? Oke, semuanya sudah benar ya. Jadi, contoh-contohnya itu adalah salah satu perusahaan manufaktur di Indonesia. Ya, saya kembali lagi ke materi. Selanjutnya, kalau perusahaan dagang, ya perusahaan yang kegiatannya membeli dan menjual barang dagangannya. Jadi dia tidak memproduksi. Sedangkan sumber keuntungannya itu berdasarkan dari selisih harga beli barang dengan harga jual kepada konsumen. Contohnya itu kayak tadi Era Jaya, itu toko HP ya. Nah, ini yang perusahaan manufaktur ya melakukan proses dari barang mentah menjadi barang yang siap dijual ke konsumen ya. Contohnya itu tadi udah disebutkan ya sama adik-adik. Nah, saya lanjutkan dengan bentuk-bentuk perusahaan di Indonesia. Jadi yang pertama ada namanya perusahaan perorangan. Jadi perusahaan perorangan adalah usaha yang seluruhnya dimiliki dan dioperasikan oleh satu individu tanpa keterlibatan pemilik lainnya. Nah, bentuk usaha ini umumnya berskala kecil atau mikro. Nah, untuk perusahaan perorangan ini memiliki kendali total ya. Jadi dia memiliki kendali atas membuat keputusan ya. Jadi dia tidak dipengaruhi oleh orang lain dan dia itu bertanggung jawab atas aset dan kewajiban usahanya ya. Semua yang keuntungan yang dihasilkan oleh perorangan ini ya menjadi milik pribadi, namun kalau dia rugi juga ditanggung sendiri seperti itu. Selanjutnya ada perusahaan persekutuan. Kalau perusahaan persekutuan ini usaha yang dijalankan oleh 2 orang atau lebih yang memiliki minat dan tujuan yang sama. Jadi mereka itu menggabungkan sumber daya serta keahlian yang dimiliki. Nah, kemungkinan mereka itu mencapai tujuan ya bersama lebih efektif. Jadi menemukan orang-orang yang memiliki keahlian yang sama gitu. Jadi mereka membuat satu perusahaan ya. Contohnya itu ada firma hukum, kantor arsitek, firma akuntan publik ya, akuntan pajak seperti itu. Selanjutnya, untuk perusahaan persekutuan itu ada yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum ya. Jadi tidak berbadan hukum itu contohnya firma atau CV ya, dia tidak memiliki status hukum terpisah dari para pemiliknya. Nah, kalau yang berbadan hukum itu contohnya ada perseroan terbatas, koperasi, yayasan, BUMN. Jadi di mana mereka itu memiliki masing-masing identitas ya dari para pemilik atau anggotanya ya. Nah, kalau saya jelaskan lebih detail ya, untuk firma ini adalah suatu badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih, di mana setiap anggota bertanggung jawab penuh secara terhadap operasional perusahaan. Jadi syarat untuk mendirikan firma aja, modalnya itu harus kontribusi awal dari para pendiri. Nah, nanti keuntungannya itu akan dibagi rata sesuai dengan akte pendirian. Ya. Nah, contohnya firma ya itu ada firma dagang, firma non dagang ya. Kalau firma kalau non dagang itu firma akuntansi, firma hukum ya. Jadi banyak ya contoh firma.
Nah, terus kalau untuk CV, jadi biasanya kita sebut dengan persekutuan komanditer. Jadi, CV ini ya adalah bentuk usaha yang cukup populer di Indonesia, dikenal juga dengan persekutuan komanditer. Nah, usaha CV ini ada namanya sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif bertanggung jawab penuh atas operasional dan utang usaha, sedangkan sekutu pasif hanya terlibat sebagai investor dengan tanggung jawab terbatas pada jumlah modal yang mereka tanamkan. Ya. Jadi CV ini ya ideal bagi orang yang ingin investasi tanpa mengelola detail operasional. Ya. Selanjutnya ada perseroan terbatas. Jadi sering banget kan kita dengar PT gitu ya. Jadi bentuk usaha yang berbadan hukum yang didirikan minimal 2 orang dalam PT, setiap pemilik memiliki saham ya dan bertanggung jawab terbatas pada jumlah investasinya yang ditanamkan ya. Jadi semakin banyak dia menanam saham, semakin banyak dia mendapatkan keuntungan ya. Nah, dan juga semakin banyak tanggung jawabnya. Nah, hal ini memberikan keamanan lebih bagi pemilik dalam kewajiban finansialnya. PT ini merupakan ya, lebih populer ya untuk berbisnis karena memiliki kemudahan dan dalam mengakses modal untuk melindungi aset pribadi pemilik dari risiko usaha. Jadi idealnya untuk memperluas bisnis dengan instruktur yang lebih formal ya. Terus ada koperasi. Apa sih koperasi? Sering banget kan kita dengar juga ya, koperasi organisasi bisnis yang dimiliki dijalankan oleh anggotanya dengan prinsip kebersamaan dan kesetaraan. Yang sering kita dengar ya adalah tujuan utama koperasi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi anggotanya melalui kegiatan usaha yang dilakukan bersama-sama. Jadi model bisnis koperasi ini fokusnya keadilan dan pemberdayaan anggota, bukan sekedar pencari untuk keuntungan. Terus ada yayasan. Jadi yayasan ini entitas hukum yang dibentuk untuk kegiatan sosial, keagamaan, pendidikan, atau kemanusiaan tanpa tujuan untuk mencari keuntungan. Nah, yayasan ini dia tidak memilih anggota dan dikelola oleh pengurus yang tanggung jawab untuk menjalankan operasional dan pengelolaan dana. Jadi contoh di Indonesia, yayasan ini Jarum Foundation, Bakri Foundation, Habibie Center, terus ada Indonesian Torrent Science Foundation. Ya. Nah, ini kalian sering banget ya denger ya BUMN. Jadi ini adalah badan usaha milik negara. Badan usaha yang sebagian atau keseluruhan kepemilikannya dimiliki oleh pihak pemerintah. Ya. Jadi BUMN ini salah satu pelaku kegiatan ekonomi yang berperan serta ya, dalam memajukan perekonomian negara. Jadi bersama-sama dengan pihak lainnya ada BUMS, badan usaha milik swasta, ada BUMD, badan usaha milik daerah, ada badan usaha milik desa ataupun perorangan. Jadi salah satu contohnya ya yang kalian bisa lihat ini ada Pertamina, PT KAI, PT PLNI, Jamsostek, PT PLN dan Garuda Indonesia ya. Nah, sebelum saya lanjutkan ya, mungkin ada yang tahu nggak perbedaan utama dari perusahaan perorangan ya dengan perusahaan perseroan terbatas? Silakan yang bisa raise hand. Oke, dipersilakan Muti. Izin menjawab, Bu. Iya, dipersilakan. Menurut saya, perbedaan utama antara perusahaan perorangan dan perseroan terbatas atau PT adalah pada struktur kepemilikan dan tanggung jawab hukum, di mana pada perusahaan perorangan yang dimiliki oleh satu individu yang mempunyai kendali penuh dan tanggung jawab pribadi atas semua hutang perusahaan, dan perusahaan terbatas atau PT yang dimiliki oleh beberapa pemegang saham dengan tanggung jawab terbatas pada modal yang diinvestasikan dan ada pemisahan antara aset pribadi dan aset perusahaan. Terima kasih. Oke. Baik, ada lagi yang lain? Baik, ada lagi yang lain mungkin? Oke, tidak ada. Mungkin dia bisa membantu? Izin menjawab, Ibu. Iya, Menurut dipersilakan. Perbedaan utama antara perusahaan perorangan dengan perseroan terbatas itu adalah pemisahan aset dan prosedur pendiriannya. Untuk perusahaan perorangan itu tidak ada pemisahan hukum antara aset pribadi dengan aset perusahaan dan pendiriannya lebih sederhana. Sedangkan untuk perseroan terbatas ada pemisahan hukum antara aset pribadi pemegang saham dengan aset perusahaan. Untuk prosedur pendiriannya tentu lebih kompleks dan formal.
Oke, baik, semua jawaban sudah benar ya. Oke, saya lanjut ya. Oke, sekarang saya akan membahas tentang siklus kegiatan perusahaan. Nah, saya bahas lagi. Saya ulang kembali. Perusahaan adalah suatu badan usaha yang didirikan untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti memproduksi, menjual barang atau jasa. Nah, perusahaan tadi kan saya jelaskan ada yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Nah, dan dapat dimiliki oleh perorangan kelompok atau pemerintah. Ya. Nah, berikut siklus kegiatan perusahaan di mana ya. Jadi yang pertama, perusahaan itu menerima aset yang berupa kas dari pemilik investor atau dan kreditur sebagai pemberi pinjaman. Nah, asetnya ini berupa kas yang kembali dikelola oleh manajemen. Jadi manajemen perusahaan bertanggung jawab mengubah aset kas ini menjadi berbagai aset produktif. Nah, untuk mencapai tujuan perusahaan, ya. Aset kas yang diinvestasikan dalam alat produksi. Nah, contohnya ada gedung, peralatan, perlengkapan, dan kendaraan. Ya. Selanjutnya, manajemen melakukan mengoperasikan, ya, mengelola alat produksi untuk menghasilkan produk dan jasa. Jadi proses ini ya melibatkan berbagai tahapan efisien ya untuk memastikan produk dan jasa itu sesuai dengan standar. Ya. Kemudian produk dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan mencakup berbagai fisik dan layanan. Jadi ada hasil produksi, ya, ini merupakan output utama dari aktivitas perusahaan menjadi penawaran utama kepada konsumen. Ya. Selanjutnya, produk dan jasa dijual kembali kepada konsumen ya melalui berbagai saluran distribusi ya. Jadi ini adalah tahapan siklus kuncinya ya dalam memungkinkan perusahaan untuk memperoleh pendapatan dan keuntungan ya. Jadi setelah mendapatkan pendapatan dan keuntungan dikembalikan lagi ya kepada pemilik dan kreditur. Jadi setelah menerima pendapatan dari penjualan, perusahaan mengelola aset yang diperoleh untuk membayar kembali kredit ya dan memberikan dividen atau keuntungan kepada pemilik ya. Jadi demikian ya siklus perusahaan ya tidak hanya mencakup aktivitas dasar ekonomi tetapi juga pengelolaan strategis dan operasional memastikan keberlanjutan ya perusahaan dan pertumbuhan perusahaan ya. Oke, selanjutnya kita masuk di proses kegiatan akuntansi ya. Jadi kalian sering banget ya denger ya apa saja sih proses kegiatan akuntansi. Jadi proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi yang mereka membutuhkan informasi tersebut. Ya. Jadi seperti dilihat di slide ya, jadi proses kegiatan akuntansi pertama itu adalah pencatatan, selanjutnya penggolongan, selanjutnya peringkasan, terus ada pelaporan. Jadi pencatatan itu di mana kegiatan untuk mengadakan pencatatan atas transaksi keuangan perusahaan yang terjadi ke dalam dokumen. Jadi misalnya ada pembelanjaan hari ini, pembelian langsung dicatat ke dalam dokumen. Nah, lalu ada penggolongan. Kalau penggolongan ini menggolongkan transaksi keuangan ke dalam perkiraan buku besar, ke dalam jurnal-jurnal ya. Terus ada peringkasan. Peringkasan meringkas berbagai transaksi keuangan ke dalam neraca saldo. Terus ada menyusun laporan keuangan di mana ya laporan yang dihasilkan terdiri dari neraca, pencatatan kas ya, laba rugi ya dan perubahan modal ya. Nah, kayak gini ya prosesnya ya. Jadi pertama, dari transaksi atau kejadian, kita identifikasi dan pengukuran data. Lalu, pencatatan, ya di mana pencatatan dan penggolongan, pengiktisaran, lalu dihasilkan laporan keuangan. Jadi proses dalam laporan, ya. Selanjutnya, dari laporan keuangan setelah dihasilkan, kemudian dianalisis. Dianalisis oleh siapa? Jadi yang menggunakan informasi tersebut. Misalnya, investor kemungkinan, pemberi kredit ya, bank mungkin kreditur, terus ada pihak eksternal ya. Jadi setelah dapat laporan keuangan dianalisis dan digunakan oleh pemakai informasi ya. Jadi sekian ya materi hari ini ya. Jadi terima kasih perhatian ya. Jadi saya harap ya
Saya harap presentasi ini memberikan kalian pemahaman yang lebih baik tentang perusahaan, jenis-jenis perusahaan, bentuk perusahaan, siklus kegiatan, dan proses akuntansi. Nah, mari kita lanjutkan dengan tanya jawab ya. Jadi dipersilakan yang ingin bertanya bisa di-open mic-nya ya. Oke, raise hand Dwi ya, dipersilakan Dwi. Izin bertanya terkait bagaimana tanggung jawab pemilik di perusahaan perorangan berbeda dari seperti tersebut. Terima kasih. Oke, mungkin ada yang bisa membantu menjawab pertanyaan dari Dwi? Saya Ibu. Oke, dipersilakan. Baik, Purnama. Ya, baik. Saya izin menanggapi pertanyaan dari Dwi. Jadi menurut saya untuk di perusahaan perorangan itu pemilik bertanggung jawab secara pribadi atas semua kewajiban dan hutang perusahaan. Sedangkan untuk di CV sendiri itu sekutu aktif itu memiliki tanggung jawab secara penuh, sementara di sekutu pasif itu hanya bertanggung jawab sebatas modal yang ditanamkan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya ya. Jadi perusahaan perorangan. Nah, tadi saya jelaskan pemilik itu memiliki tanggung jawab tidak terbatas, yang berarti mereka bertanggung jawab pribadi atas semua hutang dan kewajiban perusahaannya. Nah, jadi jika perusahaan itu mengalami kerugian ya, jadi aset pribadi pemilik itu bisa digunakan untuk menutupi hutang. Ya, selanjutnya kalau CV ya atau perseroan komanditer itu ada dua jenis. Jadi ada sekutu aktif dan sekutu pasif. Kalau sekutu aktif ya, dia itu yang bertanggung jawab penuh atas operasional dan kegiatan perusahaan. Nah, mirip dengan perusahaan perorangan. Nah, namun kalau sekutu pasif ya, hanya bertanggung jawab terbatas dari jumlah modal yang mereka investasikan ya, dan tidak terlibat dalam manajemen harian perusahaan. Oke, sudah jelas mungkin pertanyaannya? Oke, bisa selanjutnya pertanyaan berikutnya mungkin? Pertanyaan berikutnya, Lina, dipersilakan. Baik, izin bertanya Ibu. Apa kelebihan dari bentuk perusahaan perseorangan terbatas atau PT? Terima kasih Ibu. Oke, mungkin pertanyaan ini bagus ya. Jadi mungkin ada teman-teman yang mau jawab, menanggapi, bantu jawab, dipersilakan. Izin menanggapi pertanyaan dari Lina, Bu. Oke, dipersilakan Putri. Baik, menurut saya tanggung jawab pemilik terbatas pada jumlah modal yang diinvestasikan. Ada pemisah antara aset pribadi dan aset perusahaan, dan lebih mudah mendapatkan akses ke modal terhadap tambahan melalui penjualan saham. Seperti itu. Terima kasih. Oke, jadi bagus ya jawabannya Putri ya. Jadi terima kasih atas jawabannya. Jadi saya ulang lagi kembali ya. Berdasarkan pemindahan aset ya. Jadi kalau PT itu ya aset pribadi itu terpisah dari aset perusahaan. Sedangkan untuk kemudahan mendapatkan modal, di PT itu mudah mendapatkan modal dengan melalui menjual saham ya. Penjualan saham. Nah, untuk kelangsungan hidup ya, jadi perusahaan tetap berjalan meskipun ada perubahan dari pemilik. Misalnya pemiliknya berganti-ganti, tapi perusahaan itu tetap berjalan, bisa tetap berjalan ya. Selanjutnya dari profesional, kalau PT itu lebih profesional dan kredibel ya. Kalau dari tanggung jawab, berdasarkan tanggung jawab, nah jadi PT itu pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar modal yang diinvestasikan ya. Jadi demikian ya penjawaban saya. Mungkin ada yang kurang jelas? Oke, jadi tidak, silakan mungkin ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada ya? Oke, kalau gitu demikian perkuliahan kita hari ini ya. Terima kasih telah mengikuti perkuliahan dengan baik ya. Sampai jumpa mungkin di pertemuan berikutnya ya. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Bu. Selamat Terima pagi, kasih. Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu.